Berta Dabo bertanya ke Dadang Botak. Itulah channel baru saya nanti, ya. Apa sih Berta Dabo, Kang Dadang? Berta Dabo adalah forum khusus untuk menggarap atau menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen mengenai saya, kiprah saya di channel Malam Mencekam. Channel Malam Mencekam adalah satu channel yang mengundang para narsum untuk bercerita tentang perjalanan kehidupannya. Salam kuat dari Bang Dadang untuk channel MM dan semuanya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada channel Malam Mencekam yang telah mengenalkan saya di dunia entertain, terutama dunia YouTube, ya. Terima kasih. Tak lupa salam hormat saya kepada Mang E, sahabat saya. Beliau adalah host dari channel Malam Mencekam. Kemudian tak lupa juga kepada Abah Agus, senior saya di channel Malam Mencekam. Ini channel Dadang Botak khusus untuk Berta Dabo bertanya kepada Dadang Botak. Setengah jam ke depan masih bersama Berta Dabo. Oke, pertanyaan yang pertama saya cuplik dari yang biasa. Ada sebuah akun yang tidak mau disebutkan namanya atau sebuah identitas yang disembunyikan, katanya, Kang Dadang, gimana caranya supaya saya bisa duduk di kursi narasumber di Malam Mencekam? Saya langsung jawab, gampang caranya. Ketik di IG Malam Mencekam, kemudian tulis nama dan memohon kepada tim Malam Mencekam. Tapi saran saya adalah satu, sebelum Anda klik atau DM IG Malam Mencekam, sebaiknya Anda persiapkan dulu mental. Karena tidak gampang loh berbicara di depan kamera. Itu saya alami juga. Ada nervous, ada menggigil, ada hilang. Ingatan kita itu hilang tiba-tiba. Apa yang mau diucapkan itu hilang, walaupun itu notabene perjalanan kita. Itu yang Bang Dadang rasakan. Ngeri juga, ngeri-ngeri sedap gitu loh. Karena saya bilang ternyata kursi yang panas itu bukan hanya kursi di atas panggangan api. Salah satu kursi terpanas di dunia adalah kursi menjadi narasumber di Malam Mencekam. Gak percaya? Cobain. Gak percaya juga? Jangan bertanya ke Berta Dabo. Anda bertanya, berarti Anda ingin tahu apa yang terjadi. Kursinya itu loh bro, panas banget. Kadang-kadang yang tidak tahan mentalnya, maka dia akan terkapar di sana. Percaya atau tidak, silakan buktikan. Terus gimana Kang Dadang? Satu, kita harus sabar keduanya. Setelah kita DM IG Malam Mencekam, kita harus sabar. Karena yang daftar ke channel Malam Mencekam yang dimiliki oleh kawan saya itu nggak gampang. Bukan lagi 1-2 orang, ratusan orang dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi keduanya, pertamanya Anda DM IG Malam Mencekam, kemudian yang kedua, Anda harus sabar untuk menunggu. Karena yang masuk ke DM Malam Mencekam itu, nge-DM ke Malam Mencekam itu tidak sedikit. Banyak sekali, ratusan orang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, Anda persiapkan pengalaman Anda, bukan cerita Anda, pengalaman Anda. Karena kalau pengalamannya itu palsu atau rekayasa atau penuh dengan variasi, Anda tidak akan bisa untuk melanjutkan. Nggak tahu tuh, saya pun waktu itu sudah perjalanan saya nyampe ada yang ngeblank. Itu saking sakralnya kursi Malam Mencekam. Yang keempat, berusaha untuk terus mengikuti, minimal menonton ke channel beliau Malam Mencekam itu. Anda tonton, Anda komen, Anda tonton, Anda komen. Nanti tim admin dari tim Malam Mencekam itu akan melihat.
Dan mudah-mudahan Anda dispesialkan. Nah, itu mungkin salah satu beberapa cara untuk memasuki atau Anda bisa duduk di kursi narasumber malam mencekam. Nah, terus pertanyaan kedua juga ini dari Ujung Berung, dari Ujung Berung ya. Dari Ujung Berung tadi, tapi jangan disebutkan namanya, katanya Bang Dadang. Oke, siap. Kang Dadang, menurut cerita Kang Dadang itu ada kampung Trondol katanya. Kalau boleh tahu di mana kampung Trondol itu? Oh, oke, saya jelaskan ya. Kampung Trondol yang disebutkan dalam cerita Kang Dadang itu sama sekali bukan kampung palsu atau kampung fiktif. Kampung real pada tahun 96 itu, 97, 98 itu mungkin tidak akan seperti sekarang. Masih penuh dengan pohon-pohonnya gede di jalan itu. Masih gede. Jadi masih ada aroma-aroma mistik. Itu berada di sekitaran Pasar Rau yang arah ke Karanghantu. Silahkan Anda cek sendiri di sana. Karena Bang Dadang pun udah lama sekali dia ke sana. Karena yang Bang Dadang ceritakan itu tahun 96, 97 di sana itu. Itu nyata ada. Bukan rekayasa Bang Dadang. Dan kalau Anda penasaran, boleh jemput Bang Dadang, yuk saya antar ke sana. Saya antar ke sana. Saya akan buktikan bahwa kampung itu ada. Hanya mungkin ceritanya orang-orang di sana kan sudah berubah. Bang Dadang aja udah aki-aki nih. Udah gundul, udah botak. Kalau dulu Bang Dadang masih gagah. Di sana itu masih pelontong, masih belagu, masih sok yes, masih sok preman. Ya, itu kampungnya ada. Jelas ada. Dan beranjak kepada pertanyaan keempat, apakah ceritanya bersambung? Ya. Karena tidak bisa tamat dalam satu malam cerita itu. Apalagi 1 jam. Masih panjang ceritanya. Dan sampai berakhir pada tahun 2003 akhir. Dan saya, tim Malam Mencekam, channel sahabat saya, sudah merilisnya. Dan nanti Anda bisa lihat tuh. Ada episode pertama, kedua, ketiga, keempat, dan mungkin yang kelima nanti. Dan pertanyaan Anda sudah dijawab ya? Ada sambungannya. Malah kalau saya yakin itu ada, saya bikin 4 part dibikin oleh tim Malam Mencekam. Karena takut bosan sehingga ya saya percepat di part 4. Part kelimanya perjalanan hidup saya setelah saya mendapatkan pengetahuan yang sebelah kanan. Terus pertanyaan kelima, berapa episode? 4 episode. Cerita Trondol 4 episode. Oke? Nah, ada pertanyaan yang paling urgent juga dari mana ini? Dari Hong Kong ya, dari Hong Kong. Kang Dadang, posisi Kang Dadang sekarang di mana? Posisi saya di Bandung. Tepatnya di Cileunyi. Nanti kalau alamat detailnya boleh kontak melalui komen di Malam Mencekam ya, biar kita angkat Malam Mencekam semakin hebat. Kalau Bang Dadang nggak apa-apa, nggak hebat juga, biarin aja lah. Cuman akan menjawab aja pertanyaan-pertanyaan yang pernah wacananya yang pernah didengar atau ditonton oleh semuanya sahabat saya. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang jelek nggak masalah, sok aja. Bang Dadang akan berusaha jawab semaksimal mungkin. Hanya tolong satu orang pertanyaannya persiapkan 1001 biar kita punya kolom khusus untuk bertanya. Dan insya Allah Bang Dadang akan menjawab. Dan mudah-mudahan pertanyaan semuanya itu akan dijawab oleh Bang Dadang itu dengan pertanyaan lagi. Biar terjadi TikTok. Biar terjadi argumen yang mendapatkan pengetahuan dari sana. Mudah-mudahan ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang ke berapa? Ke-6 ya. Pertanyaan ke-6. Berapa anak Bang Dadang? Ini pertanyaan perlu jawab ya? Aduh, saya sebetulnya malu bro kalau jawab pertanyaan ini. Karena Bang Dadang adalah salah satu orang yang bukan menentang juga. Tidak suka dengan KB yang dibatasi-batasi kayak gitu. Bang Dadang anak 6. Anak pertama Chandra Guna Insani, anak kedua Indra Prasetya,
anak ketiga Guntur Duta Pamungkas, anak keempat Bintang Anugerah Ilahi, anak kelima perempuan Keisha Syakira, anak keenam itu Arsila Rizkiana Putri. Jadi 6. Kami menikah tahun 95 di Subang dengan istri yang sekarang menjadi pendamping saya. Beliau sekarang menjadi mantan pacar saya yang mendampingi 29 tahun rumah tangga, 29 tahun mendampingi Bang Dadang. Beliau adalah perempuan terhebat di dunia, tidak ada yang lain. Itu. Terus Kang Dadang, kok istrinya nggak pernah ditampilkan katanya. Beliau itu bagi Bang Dadang perempuan satu-satunya yang paling hebat. Suaminya mau ini mau itu bodoh amat. Tetapi saya diberikan keleluasaan seperti itu pun menjadikan satu pertanggungjawaban buat diri saya. Nama istri saya Yati Sulastri, lahir di Ujung Berung. Yang dulu waktu saya dikejar-kejar setan Gondoruo Buto Ijo Trondol itu kecil, kurus, hitam, jelek dan hidup lagi. Tapi sekarang setelah saya lolos dari jebakan Buto Ijo Trondol itu, alhamdulillah, boto, denok, demplon dan sebagainya tetap menjadi istri saya. Tidak ada yang lain sepertinya. Tidak ada laki-laki lain di hatinya kecuali Gatot Kaca Botak. Terus Kang Dadang ini tolong dong alamat Kang Dadang di share luas di media sosial. Aduh, mendingan kalau yang seneng sama Bang Dadang lah, yang benci enggak, kalau itu enggak. Paling kepada orang-orang yang mengikuti podcast Bang Dadang dalam Bertadabo. Insya Allah nanti akan saya berikan alamat saya. Ya, Bang Dadang sekarang jadi sombong ya. Sombong apanya? Kalau sombong gue udah pakai kaos bermerek, kaos hebat ini, kaos ini dari yang mengenalkan saya di dunia entertain atau dunia YouTube. Ini kaos malam mencekam, nggak ada sombong-sombongan. Bang Dadang itu apa adanya lah, nggak mau lah. Apalagi ini kayak gini aja lah. Firaun aja yang hebat, yang sombong harus mati. Terus ini siapa lagi yang terkaya itu, si Korun juga harus mati. Apa yang harus saya sombongkan? Mata kalian 2, sama Bang Dadang juga 2. Hidung kalian ada, hidung Bang Dadang juga ada. Kan apa yang ada perlu sombongkan? Saya sebagai manusia nggak pernah mencoba untuk sombong, karena nggak ada faedahnya buat saya. Malah akan menjadi saya jadi kerak neraka nanti. Janganlah. Jangan berprediksi atau berpraduga bahwa Bang Dadang itu sombong. Terus pertanyaan yang ke-7, udah habis dulu kayaknya hari ini pertanyaan yang ke-7. Hanya saya berpesan kepada semuanya, apa yang kita hadapi sekarang, apa yang sedang berjalan hari ini, mari kita nikmati, syukuri. Karena apa? Sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya manusia, semulia-mulianya manusia adalah orang yang selalu bersyukur. Apa sih syukur itu Bang Dadang? Syukur adalah nampi, tapi sambil berusaha. Kita hari ini dapat 1 juta, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, itu ciri orang yang bersyukur. Terus hari ini dapat 10.000, alhamdulillah. Habis penyimpanan.